Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video curhat part 2 filsafat. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalkan diri saya kembali. Nama saya Farah Kuncoro. Saat ini sedang menempuh semester 2 Prodi Hubungan Internasional Universitas Mula Warman, di mana di semester 2 ini saya bertemu dengan mata kuliah filsafat yang diampu oleh Bu Unis Sabina. Jadi kita mulai aja langsung ke inti videonya. Jadi pada video kali ini saya akan mengevaluasi diri saya sendiri mengenai video part 1 kemarin tentang filsafat sendiri dan tentang pertanyaan yang saya tanya kepada diri saya sendiri. Jadi berfilsafat itu juga merupakan suatu usaha manusia untuk menyusun suatu konsep berpikir. Nah, konsep ini merupakan hasil dari generalisasi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses dalam kehidupan sehari-hari manusia itu sendiri. Dan filsafat merupakan hasil dari kesadaran manusia dalam mengenali dirinya sendiri sebagai pemikir dalam dunia yang dia pikirkan. Baik, jadi dengan demikian terdapat beberapa syarat dan ciri berfilsafat yang mungkin pada video saya kemarin yang mungkin kurang ter-highlight pada part 1, yang mana pada kali ini akan saya highlight, yaitu spekulatif, sistematis, dan universal. Dimana yang pertama mungkin video kemarin terkesan kurang spekulatif karena pada saat itu saya hanya membahas langsung to the point. Lalu yang kedua juga kurang sistematis karena saya bahas langsung to the point juga seperti poin pertama. Dan yang ketiga juga mungkin kurang universal. Kenapa kurang universal? Karena dalam membahas kemarin itu banyak didasarkan atas pengalaman pribadi saya sendiri, yang mana pengalaman tiap-tiap orang itu pastinya akan berbeda-beda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengaplikasikan beberapa materi ke dalam curhat kali ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan saya kemarin, yaitu bagaimana saya seharusnya hidup. Untuk menjawabnya, saya akan mulai dengan secara universal dan sistematis. Jadi dari pertanyaan yang kemarin, saya terlalu singkat dan kurang spekulatif. Jadi untuk menjawabnya, pertanyaan saya kemarin yaitu kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamaratakan dalam menjawabnya. Nah, dengan ini saya sedikit mendapatkan titik terang untuk menjawab isi curhat saya pada video part 1, yang sebenarnya saya sudah mendapatkan sedikit jawabannya, namun saya juga akhir-akhir ini merasa bahwa jawaban tersebut masih bersifat seperti menggantung dan juga bukan jawaban final seperti yang saya inginkan, sehingga saya rasa juga masih perlu untuk mencari jawabannya di kemudian hari. Nah, dengan demikian yang bisa saya lakukan pada saat ini ialah menikmati proses dan mengamati hal-hal detail yang terjadi di sekitar saya, karena akhir-akhir ini dengan saya belajar filsafat, banyak pelajaran-pelajaran yang bermanfaat yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Antara lainnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu untuk selalu menikmati proses dalam mencari jawaban yang sebenarnya. Lalu yang kedua untuk selalu mengkritisi
apa yang terjadi di sekitar saya. Dan saya rasa itu juga sangat penting ya untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, jadi pada kesempatan saat ini saya sudah memiliki sebuah kesimpulan dan asumsi sementara saya, itu untuk menjawab pertanyaan kemarin di video part 1. Dan ini kesimpulan dan asumsi sementara saya, yaitu untuk menjawab pertanyaan saya sendiri di video kemarin itu tidak bisa dijawab dalam waktu singkat, melainkan pertanyaan tersebut bisa terjawab di kemudian hari, yaitu dengan waktu yang relatif panjang, sehingga saya benar-benar bisa memahami, bisa mendapatkan jawaban yang benar-benar sesuai dengan yang saya inginkan, dan juga jawaban tersebut bisa membuat saya puas gitu loh akan pertanyaan saya kemarin, sehingga saya tidak bertanya lagi, dan saya harap dapat bersifat universal, karena saya harap juga jawaban tersebut bisa berguna untuk orang lain gitu yang memiliki pengalaman yang serupa dengan saya. Jadi untuk sementara kesimpulan dan asumsi sementara saya di situ saja, karena untuk menjawab secara langsung saya rasa belum bisa, karena saya juga masih belajar dan wawasan saya masih dapat terus diupdate dengan info-info terbaru, dan juga masih dapat berkembang lagi, sehingga di kemudian hari saya harap dapat menggunakan wawasan tersebut untuk mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Oke, mungkin untuk hasil analisa sementara saya, yaitu untuk level berpikir saya itu untuk saat ini, saya rasa saya menempatkan di level berpikir theologic thinking, karena pada video part 1 kemarin saya menjawab pertanyaan kemarin itu dengan cara bersyukur atas apa yang saya miliki, dan juga untuk selalu menikmati proses dalam menjalani kehidupan. Oke, mungkin sekian dari saya, itu saja. Terima kasih, maaf apabila ada salah pengucapan, dan